Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Amma ba'd. Jamaah sidang salat tarawih yang mulia, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa silaturahmi di tempat yang mulia ini dalam menjalankan ibadah yang wajib maupun ibadah yang sunnah. Banyak doa kita kepada Allah, semoga ibadah yang telah kita lakukan, yang sedang dan yang akan kita laksanakan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ibadah itu mendapatkan ridho, itu akan menjadikan kebahagiaan bagi kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, amal ibadah yang pertama kali yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan ditanya oleh Allah kepada kita itu ternyata bukan puasa kita, bukan sholat tarawih kita, bukan zakat kita, tetapi adalah sholat kita. Ini sholatlah yang pertama kali akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Kenapa? Boleh jadi ada kasus orang kuat melaksanakan puasa, kemudian meninggalkan kewajiban yang lain, di antaranya tentang sholat itu sendiri. Maka kesempatan pada malam hari ini saya mengingatkan kepada diri saya dan kepada jamaah sekalian, bagaimana kita untuk memperbaiki mendirikan sholat itu sendiri. Terlebih-lebih bagaimana kita melaksanakan sholat dengan berjamaah. Sholatul jamaah afdalu min sholatil fardin sab'in wa isrina darajatan. Jadi artinya gini, barang siapa yang sholat berjamaah, maka itu lebih baik dan pahalanya 27 derajat. Itu bila dilaksanakan di bulan lain. Bagaimana apabila kita laksanakan sholat berjamaah itu di bulan suci Ramadan? Tentu pahalanya melipat ganda. Itu bicara tentang pahala. Maka di dalam hadis Nabi yang lain, man shalla isya fi jama'atin faka'annahu qama nisfal lail. Barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka pahalanya seperti sholat separuh malam. Jadi kalau kita sholat tadi itu, sholat tarawih kita itu kurang lebih misalkan 30 menit, itu mendapatkan misalkan 11 dengan witirnya. Jadi kalau setengah malam dari maghrib sampai jam 12 kurang lebih misalkan 6 atau 7 jam, berapa pahala yang kita dapatkan? Itu baru sholat isya. Kemudian man shalla subhi fi jam'atin faka'annahu shamal lail kullah. Barang siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, sholat subuh berjamaah, maka pahalanya seperti sholat sepanjang malam. Wah, tambah lagi itu banyak pahalanya. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka
di dalam mendirikan qiyam Ramadan, amaliyah di bulan Ramadan, mari kita lakukan. Sholat sendirian itu belum tentu dapat pahala. Boleh jadi konsentrasinya pecah dan berbeda-beda. Bahkan boleh jadi membaca Al-Fatihahnya saja kita belum benar. Maka dengan sholat berjamaah, insya Allah tadi itu pahalanya didapatkan, dan kemudian ada faktor lain yang akan kita dapatkan. Dalam perspektif psikologis, sholat berjamaah itu banyak dampaknya, pengaruhnya. Salah satunya adalah ketenangan jiwa kita, ketenangan hati kita. Kenapa demikian? Contohnya, ketika imam kita yang enak didengarkan, bacaannya bagus dan lain sebagainya, itu membawa dampak ketenangan dalam diri kita. Tenang gitu. Maka dalam Al-Quran dijelaskan kan ketenangan jiwa itu disebutkan dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Allah, masuklah ke dalam golongan-golongan orang yang ahli ibadah, dan masuklah ke dalam surganya Allah. Jadi dengan berjamaah itu kan salah satu dari obat hati itu diantaranya berkumpulnya dengan orang-orang soleh. Jadi ketika di masjid ini, yakinlah bahwa kita berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Jadi akan menumbuhkan yang namanya ketenangan jiwa, ketenangan hati kita. Yang kedua, dalam perspektif psikologis, sholat berjamaah itu akan menghilangkan stres. Kenapa demikian? Ya, Al-Quran menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah dan sholat itu, jadikanlah sabar dan sholat itu menjadi penolong kita. Jadi ketika kita punya banyak masalah, karena hidup ini penuh masalah, bahkan sampai akhir hayat pun juga ada masalah. Terlebih-lebih, mohon maaf ini jamaah sekalian, kalau melihat kondisi ekonomi saat ini, begitu barang-barang naik, sementara kita punya kebutuhan yang banyak untuk berbuka puasa dan sebagainya, itu banyak orang-orang yang bisa mengakibatkan yang disebut penyakit stres tadi. Tapi ketika kita mendengarkan ayat Allah, bahwa Allah perintahkan jadikanlah sabar dan sholat menjadi penolong kita, insya Allah hilang yang namanya penyakit stres itu sendiri. Yang ketiga, dalam perspektif psikologis, bahwa sholat berjamaah itu akan memberikan rasa aman dan tentram. Ayat Al-Quran menjelaskan, man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min wa lanuhyiyannahu hayatan thayyibatan. Barang siapa dia beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia seorang mukmin, maka Allah akan berikan apa? Hayatan thayyibatan, kehidupan yang penuh dengan keberkahan. Dan kemudian Allah akan berikan kepadanya kebaikan, ganjaran yang lebih baik daripada itu. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, sholat berjamaah itu banyak pengaruhnya. Tadi itu, dengan sholat berjamaah, bahwa Allah akan memberikan kehidupan, menjamin kehidupan kita, karena janji Allah itu pasti benar. Hayatan thayyibatan, kehidupan yang penuh dengan keberkahan. Jangan bicara tentang banyaknya materi atau yang lainnya. Kalau bicara tentang berkah itu kan, walaupun mungkin tidak seberapa, kalau bicara tentang berkah, itu rezekinya bisa buat mulai kuliah anaknya, buat untuk biaya hidupnya, walaupun boleh jadi tidak seberapa. Kenapa?
Allah menjamin kehidupannya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam perspektif sosiologis bahwa sholat berjamaah itu akan memperkuat yang namanya solidaritas sosial. Apa itu? Dalam ayat Al-Quran jelaskan, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum, bahwa kita itu adalah antara mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya itu bersaudara. Maka kalau kita bicara tentang persaudaraan, maka harus kita kuatkan, saling berbagi, saling membantu dan lain sebagainya. Jadi hubungan sosialnya semakin kuat. Boleh jadi antara kanan dan kiri kita tidak pernah mengenal tetangga kita, tetapi ketika masuk dalam masjid kita, maka kita akan saling mengenal itu sendiri. Kuatnya status sosial. Bahkan dengan kita berjamaah ini akan menumbuhkan yang namanya hubungan silaturahmi. Dalam hadis Nabi disebutkan, man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi wa yumsa'alahu fi asarihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka jalinlah tali silaturahmi. Jadi jamaah, inilah bagaimana pentingnya kita untuk melakukan, menjalankan perintah Allah, bukan sekedar ibadah secara individual, tapi kita lakukan ibadah secara berjamaah yang dampaknya itu besar sekali, baik dalam perspektif psikologis, sosiologis, antropologis maupun secara demokratis. Semoga jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kepada kita kekuatan iman dan Islam kita untuk selalu mengisi bulan suci Ramadan itu dengan meluruskan niat kita, menguatkan fisik kita, sampai akhirnya nanti kita terus bisa menjalankan ibadah itu dengan benar. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.